pada tanggal 17 Februari tahun 1949, para pemimpin TNI di Jawa Timur memutuskan bahwa Sabarudin dan rekan-rekannya akan ditangkap dan dihukum sesuai hukum militer. Pada tanggal 19 Februari mereka menangkap Tan Malaka di Blimbing. Pada tanggal 20 Februari Korps Spesiale Trepen disingkat KST, Belanda kebetulan memulai serangan bernama Operasi Harimau dari kota Nganjuk di Jawa Timur. Mereka maju dengan cepat dan brutal. Poeze menjelaskan secara rinci bagaimana prajurit TNI melarikan diri ke pegunungan dan bagaimana Tan Malaka yang sudah terluka masuk ke pos TNI dan langsung dieksekusi pada tanggal 21 Februari tahun 1949. Tan Malaka ditembak mati di kaki Gunung Wilis, Selopanggung, Kabupaten Kediri setelah penangkapan dan penahanan di Desa Pace. Tan Malaka, bagaimana Tan Malaka bisa menjadi Bapak Republik Indonesia Merdeka? Kemudian kenapa Tan Malaka tidak terkenal sebagai pahlawan karena rezim Soeharto? Dengan julukan Pacar Merah Indonesia, Tan Malaka merupakan tokoh utama beberapa roman picisan yang terbit di Medan. Roman-roman tersebut mengisahkan petualangan Pacar Merah, seorang aktivis politik yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari kolonialisme Belanda. Tan Malaka merupakan sosok yang memiliki sifat sosialis dan politis. Pada tahun 1921 dia pergi ke Semarang untuk mulai menerjuni dunia politik. Kiprahnya dalam dunia politik sangat mengesankan. Hal ini didukung dengan pemikiran Tan Malaka yang berbobot dan berperan besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lantas bagaimana sejarah yang paling benar di dunia ini tentang sejarah Tan Malaka? Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Teman semuanya, ketahuilah, jika berbicara dan memahami Ibrahim gelar Datuk Sutan Malaka, atau dikenal dengan Tan Malaka. Tan Malaka lahir pada tanggal 2 Juni tahun 1897 dan meninggal tanggal 21 Februari tahun 1949, adalah pengajar, filsuf, pejuang kemerdekaan Indonesia, pendiri Partai Murba, salah satu pahlawan nasional Indonesia, dan penulis Narde Republik Indonesia, buku pertama yang ditulis oleh pribumi Hindia Belanda untuk menggambarkan gagasan Hindia Belanda yang merdeka sebagai Indonesia. Untuk itu Muhammad Yamin memberikan julukan Tan Malaka sebagai Bapak Republik Indonesia. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang kisah luar biasa Tan Malaka pada saat muda. Teman semuanya, ketahuilah, kehidupan sejarah keluarga dan masa kecil Tan Malaka sangat luar biasa. Nama lengkap Tan Malaka adalah Ibrahim gelar Datuk Sutan Malaka. Nama aslinya adalah Ibrahim, tetapi ia dikenal baik sebagai seorang anak dan orang dewasa sebagai Tan Malaka, sebuah nama kehormatan dan semi bangsawan. Ia mewarisi dari latar belakang bangsawan ibunya. Ia lahir di Nagari Pandam Gadang, Gunuang Omeh, 50 kota yang saat itu berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Tanggal lahirnya tidak jelas, dan bervariasi dari sumber ke sumber, tetapi kemungkinan antara tahun 1894 dan 1897. Ayahnya adalah H.M. Rasat Caniago, seorang buruh tani, dan ibunya, Rangkayo Sina Simabur, putri seorang tokoh terpandang di desa tersebut. Sebagai seorang anak, Tan Malaka tinggal bersama orang tuanya di Suliki, dan belajar ilmu agama dan dilatih dalam seni bela diri pencaksilat. Pada tahun 1908, Tan Malaka bersekolah di Quick School, dan kini menjadi SMA Negeri 2 Bukit Tinggi, sekolah guru negeri, di Fort de Kock. Di Quick School, Tan Malaka belajar bahasa Belanda dan menjadi pemain sepak bola yang terampil. Menurut gurunya, G.H. Horensma, meskipun Tan terkadang tidak patuh, dia adalah murid yang sangat baik.
ia lulus pada tahun 1913, dan kembali ke desanya. Kepulangannya akan ditandai dengan penganugerahan gelar adat yang tinggi sebagai datuk dan tawaran tunangan. Namun, dia hanya menerima gelar. Dia berhasil mendapatkan uang dari desa untuk melanjutkan pendidikannya ke luar negeri, dan dia berlayar ke Rotterdam pada tahun yang sama. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar pendidikan Tan Malaka di Belanda. Teman semuanya, ketahuilah, sesampainya di Belanda, Tan Malaka awalnya mengalami gegar budaya. Di sana, dia sangat meremehkan iklim Eropa Utara. Akibatnya, ia terinfeksi radang selaput dada pada awal 1914, dan ia tidak sepenuhnya pulih sampai 1915. Selama berada di Eropa, ia menjadi tertarik pada sejarah revolusi, serta teori revolusi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat. Inspirasi pertamanya tentang masalah ini adalah dari buku De France Revoluti, yang awalnya diberikan oleh G.H. Horensma. Buku tersebut merupakan terjemahan bahasa Belanda dari sebuah buku oleh sejarawan Jerman, penulis, jurnalis, dan politikus Partai Demokrat Sosial Jerman, Wilhelm Bloss, yang berkaitan dengan revolusi Prancis dan peristiwa sejarah di Prancis dari tahun 1789 hingga 1804. Setelah revolusi Rusia Oktober tahun 1917, Tan Malaka menjadi semakin tertarik pada komunisme dan sosialisme reformis. Mulai membaca karya-karya Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin. Diingat itu, teman semuanya, silahkan pikirkan dan terus aktifkan pikiran, sehingga mampu memberikan hasil kesimpulan dan pemikiran yang baik. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, Tan Malaka juga mulai membaca karya-karya Friedrich Nietzsche, yang menjadi salah satu panutan politik awalnya. Selama ini Tan Malaka semakin tidak menyukai budaya Belanda, sebaliknya, ia lebih terkesan pada budaya Jerman dan Amerika Serikat. Dia bahkan mendaftar untuk Angkatan Darat Jerman, tetapi ditolak, karena tentara tidak menerima orang asing pada saat itu. Di Belanda, ia bertemu Henk Sniffliet, salah satu pendiri Indische Sociaal Democratische Vereniging disingkat menjadi ISDV, cikal bakal Partai Komunis Indonesia disingkat menjadi PKI. Tan Malaka juga menjadi tertarik pada Sociaal Democratische Onderwijzer Vereniging dalam bahasa Indonesia, menjadi Persatuan Guru Sosial Demokrat selama ini. Pada November tahun 1919, Tan Malaka lulus, dan menerima diploma Hulpak. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang Tan Malaka dan sejarah masa awal perjuangannya. Teman semuanya, ketahuilah, jika berbicara pengajaran dan jurnalisme maka, setelah lulus, ia meninggalkan Belanda dan kembali ke desanya. Ia menerima tawaran pekerjaan dari Dr. C.W. Jansen untuk mengajar anak-anak kuli perkebunan tembakau, di Sanembah, Tanjung Morawa, Deli, Sumatera Timur. Dia pergi ke sana pada bulan Desember tahun 1919, tetapi mulai mengajar hanya pada bulan Januari tahun 1920. Dia menghasilkan propaganda subversif untuk kuli, yang dikenal sebagai Delispur, dan mulai belajar tentang kemerosotan masyarakat adat yang telah terjadi. Selain mengajar, ia menjalin kontak dengan ISDV, dan menulis beberapa karya untuk pers. Sebagai seorang jurnalis, ia menulis tentang perbedaan mencolok dalam kekayaan antara kapitalis dan pekerja, dalam salah satu karyanya yang paling awal, Tanah Orang Miskin, yang disertakan dalam Hatfree J. Ward edisi Maret tahun 1920. Tan Malaka juga menulis tentang penderitaan para kuli di Sumatera Pos. Diingat itu, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, Tan Malaka pergi ke Batavia, sekarang Jakarta, ketika guru lamanya, G.H. Horensma, menawarinya pekerjaan sebagai guru. Namun, Tan Malaka menolak tawaran itu, karena dia ingin mendirikan sekolahnya sendiri,
di mana guru lamanya menerima alasannya dan mendukungnya. Pada tahun 1921, Tan Malaka terpilih menjadi anggota Volksraad sebagai anggota kelompok sayap kiri, tetapi mengundurkan diri pada tanggal 23 Februari tahun 1921. Ia kemudian meninggalkan Batavia dan tiba di Yogyakarta pada awal Maret tahun 1921, dan tinggal sebagai rumah Sutopo, seorang mantan pemimpin dari Budi Utomo. Di sana, ia menulis proposal untuk sekolah tata bahasa. Di Yogyakarta, ia mengikuti muktamar kelima organisasi Sarekat Islam dan bertemu dengan sejumlah tokoh Islam terkemuka, termasuk Hos Cokro Aminoto, Agus Salim, Darsono, dan Semaun. Kongres tersebut membahas topik keanggotaan ganda Sarekat Islam dan Partai Komunis disingkat menjadi PKI. Agus Salim dan tokoh lainnya, Abdul Muiz, melarang, sedangkan Semaun dan Darsono sama-sama anggota PKI. Diingat itu, teman semuanya, silahkan pikirkan dan terus aktifkan pikiran, sehingga mampu memberikan hasil kesimpulan dan pemikiran yang baik. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar, asal-muasal Tan Malaka keterlibatan dengan PKI. Teman semuanya, ketahuilah, akibatnya, Sarekat Islam terpecah, membentuk Sarekat Islam Putih yang dipimpin oleh Cokro Aminoto, dan Sarekat Islam Merah yang dipimpin oleh Semaun dan berpusat di Semarang. Usai kongres, Tan Malaka diminta Semaun pergi ke Semarang untuk bergabung dengan PKI. Dia menerima tawaran itu, dan pergi ke Semarang. Sesampainya di Semarang, ia jatuh sakit. Sebulan kemudian, ia telah kembali sehat, dan berpartisipasi dalam pertemuan dengan sesama anggota Sarekat Islam Semarang. Pertemuan tersebut menyimpulkan bahwa diperlukan saingan dari sekolah-sekolah yang dikelola pemerintah. Hal ini menyebabkan terciptanya sekolah baru, bernama Sekolah Sarekat Islam, yang akan lebih dikenal sebagai Sekolah Tan Malaka. Sekolah-sekolah tersebut menyebar ke Bandung dan Ternate, dengan pendaftaran dimulai pada tanggal 21 Juni tahun 1921. Sekolah-sekolah tersebut merupakan alasan utama bagi gengsi Tan Malaka dan kebangkitan pesat PKI. Sebagai pedoman sekolah, Tan Malaka menulis Si Semarang dan Onderwijs, sebuah pedoman pengelolaan sekolah. Diingat itu, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, pada bulan Juni tahun 1921, Tan Malaka menjadi Ketua Serikat Pegawai Percetakan, Asosiasi Pekerja Percetakan, dan menjabat sebagai Wakil Ketua dan Bendahara Serikat Pegawai Pelikan Hindia, SPPH, Persatuan Pekerja Minyak Hindia. Antara Mei dan Agustus buku pertamanya, Sovjet atau Parlemen, yang dimuat dalam jurnal PKI, Suara Rakyat karyanya yang lain, termasuk artikel, diterbitkan di jurnal dan surat kabar PKI lain, Sinar Hindia. Pada bulan Juni, ia menjadi salah satu pemimpin revolusioner Vak Sentrale disingkat menjadi Federasi Serikat Pekerja Revolusioner, dan pada bulan Agustus ia terpilih menjadi Dewan Redaksi Jurnal SPPH, Suara Tambang, Suara Penambang. Tan Malaka kemudian menggantikan Semaun, yang meninggalkan Hindia Belanda pada bulan Oktober, sebagai Ketua PKI setelah Kongres pada tanggal 24–25 Desember tahun 1921 di Semarang. Perbedaan terlihat dari gaya kepemimpinan mereka, Semaun lebih berhati-hati, sedangkan Tan Malaka lebih radikal. Di bawah kepemimpinannya, PKI menjalin hubungan baik dengan Sarekat Islam. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang sejarah pahit Tan Malaka dan kehidupan pengasingannya. Teman semuanya, ketahuilah, dalam pengasingan di Eropa, pada tanggal 13 Februari tahun 1922, beliau mengunjungi sebuah sekolah di Bandung. Ia ditangkap oleh penguasa Belanda, yang merasa terancam dengan keberadaan Partai Komunis. Dia pertama kali diasingkan ke Kupang, namun ia ingin diasingkan ke Belanda, dan dikirim ke sana oleh penguasa Belanda.
Kemudian, pada tanggal kedatangannya di Belanda masih diperdebatkan. Di Belanda, ia bergabung dengan Partai Komunis Belanda disingkat menjadi CPN, dan diangkat sebagai calon ketiga dari partai untuk Dewan Perwakilan Rakyat pada pemilihan 1922. Dia adalah subjek kolonial Belanda pertama, karena dia berasal dari Hindia Belanda, yang pernah mencalonkan diri untuk jabatan di Belanda. Dia tidak berharap untuk terpilih karena di bawah sistem perwakilan berimbang yang digunakan, posisi ketiganya dalam tiket membuat pemilihannya sangat tidak mungkin. Tujuannya yang dinyatakan dalam pelarian bukan untuk mendapatkan platform untuk berbicara tentang tindakan Belanda di Indonesia, dan bekerja untuk membujuk CPN untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Meskipun dia tidak memenangkan kursi, dia menerima dukungan kuat yang tak terduga. Sebelum penghitungan suara selesai, dia meninggalkan Belanda dan pergi ke Jerman. Diingat itu, teman semuanya. Teman semuanya, ketahuilah, di Berlin, ia bertemu dengan Darsono, seorang komunis Indonesia yang terkait dengan Biro Komintern Eropa Barat, dan mungkin bertemu M.N. Roy. Tan Malaka kemudian melanjutkan ke Moskow, dan tiba pada Oktober tahun 1922 untuk berpartisipasi dalam Komite Eksekutif Komintern. Pada Kongres Komintern Dunia keempat di Moskow, Tan Malaka mengusulkan agar komunisme dan pan-islamisme dapat berkolaborasi, namun, usulannya ditolak oleh banyak orang. Pada Januari tahun 1923, ia dan Semaun diangkat menjadi koresponden Der Rote Gewerkschaft Internationale dalam bahasa Indonesia menjadi Serikat Merah Internasional. Selama paruh pertama tahun 1923, ia juga menulis untuk jurnal-jurnal Gerakan Buruh Indonesia dan Belanda. Maaf sebelumnya, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik, dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Ia juga menjadi agen Biro Timur Komintern saat ia melaporkan Pleno ECCI pada bulan Juni tahun 1923. Tan Malaka kemudian pergi ke Kanton, sekarang Guangzhou, tiba pada bulan Desember tahun 1923, dan mengedit jurnal bahasa Inggris, The Dawn, untuk sebuah organisasi pekerja transportasi Pasifik. Pada Agustus tahun 1924, Malaka meminta kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mengizinkannya pulang karena sakit. Pemerintah menerima ini, tetapi karena persyaratan yang memberatkan, dia akhirnya tidak pulang. Pada bulan Desember tahun 1924, PKI mulai runtuh, karena ditindas oleh pemerintah Belanda. Sebagai tanggapan, Tan Malaka menulis Narde Republik Indonesia dalam bahasa Indonesia menjadi Menuju Republik Indonesia, yang diterbitkan di Kanton pada April tahun 1925. Di dalamnya dijelaskan keadaan dunia, dari Belanda yang mengalami krisis ekonomi, Hindia Belanda yang mendapat kesempatan untuk melakukan revolusi oleh gerakan nasionalis dan PKI, hingga prediksinya bahwa Amerika Serikat dan Jepang akan menyelesaikan dengan pedang siapa di antara mereka yang lebih kuat di Pasifik. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar Tan Malaka dan pengasingannya di Asia. Teman semuanya, ketahuilah, pada Juli tahun 1925, Tan Malaka pindah ke Manila, Filipina. Karena lingkungan yang lebih mirip dengan Indonesia, Malaka tiba di Manila pada tanggal 20 Juli. Di sana, ia menjadi koresponden surat kabar nasionalis El Debat, yang diedit oleh Francisco Varona. Publikasi karyanya, seperti Narde Republik Indonesia edisi kedua, Desember tahun 1925,
dan semangat muda, 1926, mungkin didukung oleh Varona. Di sana, Tan Malaka juga bertemu dengan tokoh Filipina Mariano de los Santos, Jose Abad Santos, dan Crisanto Evangelista. Di Indonesia, PKI memutuskan untuk memberontak dalam waktu 6 bulan setelah pertemuannya, yang diadakan sekitar bulan Desember tahun 1925. Pemerintah menyadari hal ini dan mengasingkan beberapa pemimpin partai. Pada Februari tahun 1926, Alimin pergi ke Manila untuk meminta persetujuan dari Tan Malaka. Tan Malaka akhirnya menolak strategi ini, dan menyatakan bahwa kondisi partai masih terlalu lemah, dan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan revolusi lagi. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, dia menggambarkan dalam autobiografinya frustrasinya dengan ketidakmampuannya untuk mengamankan informasi tentang peristiwa-peristiwa di Indonesia dari tempatnya di Filipina, dan kurangnya pengaruhnya dengan kepemimpinan PKI. Sebagai wakil Komintern untuk Asia Tenggara, Tan Malaka berargumen bahwa dia berwenang untuk menolak rencana PKI, sebuah pernyataan yang dalam retrospeksi dibantah oleh beberapa mantan anggota PKI. Tan Malaka mengirim Alimin ke Singapura untuk menyampaikan pandangannya, dan memerintahkannya untuk mengadakan pertemuan dadakan antara para pemimpin. Melihat tidak ada kemajuan, dia pergi ke Singapura sendiri untuk menemui Alimin dan mengetahui bahwa Alimin dan Musso telah pergi ke Moskow untuk mencari bantuan untuk melakukan pemberontakan. Di Singapura, Tan Malaka bertemu Subakat, pemimpin PKI lainnya, yang berbagi pandangannya. Mereka memutuskan untuk menggagalkan rencana Musso dan Alimin. Selama periode ini ia menulis masa akti disingkat, Aksi Massa, yang berisi pandangannya tentang revolusi Indonesia dan gerakan nasionalis. Dalam buku ini, ia mengusulkan Aslia, sebuah federasi sosial antara negara-negara Asia Tenggara dan Australia Utara. Buku itu dimaksudkan untuk mendukung usahanya membalikkan arah PKI dan mendapatkan dukungan dari kader-kader di pihaknya. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar sejarah Tan Malaka dan upaya penangkapan oleh Belanda. Teman semuanya, ketahuilah, pada bulan Desember tahun 1926, Tan Malaka pergi ke Bangkok, di mana ia mempelajari kekalahan PKI. Dia, bersama Jamaluddin Tamin dan Subakat, mendirikan Partai Republik Indonesia pada awal Juni tahun 1927, menjauhkan diri dari Komintern serta, dalam manifesto partai baru, mengkritik PKI. Sementara partai memang memiliki keanggotaan kecil di dalam negeri, partai itu tidak pernah tumbuh menjadi organisasi besar. Namun, dengan PKI bergerak di bawah tanah, itu adalah satu-satunya organisasi di akhir 1920-an yang secara terbuka menyerukan kemerdekaan segera bagi Indonesia. Beberapa kader partai termasuk Adam Malik, Hairul Saleh, dan Muhammad Yamin. Ia kemudian kembali ke Filipina pada Agustus tahun 1927. Ia ditangkap pada tanggal 12 Agustus tahun 1927 atas tuduhan memasuki wilayah Filipina secara ilegal. Dia dibantu oleh Dr. San Jose Abad membantunya di pengadilan. Namun dia menerima vonis bahwa dia akan dideportasi ke Amoy, Xiamen, China. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, polisi permukiman internasional Gulangsu, Gulangyu, diberitahu tentang perjalanan Tan Malaka ke Amoy, menunggunya di pelabuhan dengan maksud menangkapnya untuk diekstradisi ke Hindia Belanda, karena Belanda ingin menangkapnya, dan mengirim membawanya ke kamp konsentrasi Bovendigul. Tetapi dia berhasil melarikan diri ketika kapten dan kru yang simpatik melindunginya, mempercayakan keselamatannya kepada seorang inspektur kapal. Inspektur kapal membawa Tan Malaka ke Wisma dari mana dia pergi ke desa Sionjing dengan kenalan baru. Tan Malaka kemudian pergi ke Shanghai pada akhir tahun 1929.
Poeze menulis bahwa Malaka mungkin telah bertemu Alimin di sana pada bulan Agustus tahun 1931, dan membuat kesepakatan dengannya bahwa Malaka akan bekerja lagi untuk Komintern. Malaka pindah ke Shanghai pada bulan September tahun 1932 setelah serangan yang dilakukan oleh pasukan Jepang, dan memutuskan untuk pergi ke India, menyamar sebagai Cina Filipina dan menggunakan nama samaran. Ketika dia berada di Hong Kong pada awal Oktober tahun 1932, dia ditangkap oleh pejabat Inggris dari Singapura, dan ditahan selama beberapa bulan. Diingat itu, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, dia berharap memiliki kesempatan untuk memperdebatkan kasusnya di bawah hukum Inggris dan mungkin mencari suaka di Inggris. Tetapi setelah beberapa bulan diinterogasi dan dipindahkan antara bagian penjara Eropa dan Cina, diputuskan bahwa dia akan diasingkan begitu saja dari Hong Kong tanpa tuduhan. Dia kemudian dideportasi lagi ke Amoy. Tan Malaka kemudian melarikan diri sekali lagi, dan melakukan perjalanan ke desa Iwe di selatan Cina. Di sana, ia dirawat dengan pengobatan tradisional Tiongkok untuk penyakitnya. Setelah kesehatannya membaik pada awal tahun 1936, ia melakukan perjalanan kembali ke Amoy dan membentuk sekolah bahasa asing. Abidin Kusno berpendapat bahwa masa tinggal di Shanghai ini merupakan periode penting dalam membentuk tindakan Tan Malaka di kemudian hari selama Revolusi Indonesia pada akhir 1940-an. Kota pelabuhan itu secara nominal berada di bawah kedaulatan Cina, tetapi pertama-tama didominasi oleh negara-negara Eropa dengan konsesi perdagangan di kota itu, dan kemudian oleh Jepang setelah invasi September tahun 1932. Penindasan orang Tionghoa yang dia lihat di bawah kedua kekuatan ini, menurut Kusno, berkontribusi pada posisinya yang tanpa kompromi terhadap kolaborasi dengan Jepang atau negosiasi dengan Belanda pada 1940-an, ketika banyak nasionalis Indonesia terkemuka mengambil sikap yang lebih mendamaikan. Pada Agustus tahun 1937, ia pergi ke Singapura dengan identitas Tionghoa palsu dan menjadi guru. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang, ia kembali ke Indonesia melalui Penang. Ia kemudian berlayar ke Sumatera, tiba di Jakarta pada pertengahan tahun 1942, di mana ia menulis Madilog. Setelah merasa harus memiliki pekerjaan, ia melamar ke Badan Kesejahteraan Sosial dan segera dikirim ke tambang batu bara di Bayah, pantai selatan Banten. Diingat itu, teman semuanya, silahkan pikirkan dan terus aktifkan pikiran, sehingga mampu memberikan hasil kesimpulan dan pemikiran yang baik. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang sejarah Tan Malaka dan Revolusi Nasional Indonesia. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, Tan Malaka pada saat itu menjadi oposisi pemerintahan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia mulai bertemu dengan bangsanya sendiri dan generasi muda. Dia juga mulai menggunakan nama aslinya lagi, setelah 20 tahun menggunakan nama alias. Dia kemudian melakukan perjalanan ke Jawa dan melihat orang-orang kota Surabaya berperang melawan tentara India-Inggris pada bulan November. Ia menyadari perbedaan perjuangan antara rakyat di beberapa tempat dengan para pemimpin di Jakarta. Ia menilai para pemimpin terlalu lemah dalam bernegosiasi dengan Belanda. Solusinya terhadap keterputusan yang dirasakan ini adalah dengan mendirikan Persatuan Perjuangan, Front Perjuangan, atau Aksi Bersatu, sebuah koalisi yang terdiri dari sekitar 140 kelompok yang lebih kecil, terutama tidak termasuk PKI. Setelah beberapa bulan berdiskusi, koalisi tersebut resmi dibentuk dalam sebuah kongres di Surakarta pada pertengahan Januari tahun 1946. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, koalisi mengadopsi program minimum yang menyatakan bahwa hanya kemerdekaan penuh yang dapat diterima, bahwa pemerintah harus mematuhi keinginan rakyat, dan bahwa perkebunan dan industri milik asing harus dinasionalisasi.
Persatuan Perjuangan memiliki dukungan rakyat yang luas, serta dukungan dalam Tentara Republik. Dengan Mayor Jenderal Sudirman menjadi pendukung kuat koalisi yang diorganisir Tan Malaka, pada bulan Februari tahun 1946, organisasi tersebut memaksa pengunduran diri sementara Perdana Menteri Sutan Sejahrir, seorang pendukung negosiasi dengan Belanda, dan Soekarno berkonsultasi dengan Tan Malaka untuk mencari dukungannya. Namun, Tan Malaka tampaknya tidak mampu menjembatani perpecahan politik dalam koalisinya untuk mengubahnya menjadi kontrol politik yang sebenarnya, dan dia ditangkap tak lama kemudian, dengan Sejahrir kembali memimpin kabinet Soekarno. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar sejarah Tan Malaka yang mendirikan markas di Blimbing. Teman semuanya, ketahuilah, setelah dibebaskan, ia menghabiskan bulan-bulan berikutnya di Yogyakarta, dan berusaha untuk membentuk sebuah partai politik baru, yang disebut Partai Murba, Partai Proletar, tetapi tidak dapat mengulangi keberhasilan sebelumnya dalam menarik pengikut. Ketika Belanda merebut pemerintah nasional pada bulan Desember tahun 1948, ia melarikan diri dari Yogyakarta, dan menuju ke pedesaan Jawa Timur, di mana ia berharap akan dilindungi oleh pasukan gerilya anti-republik. Dia mendirikan markasnya di Blimbing, sebuah desa yang dikelilingi oleh sawah, dan menghubungkan dirinya dengan Mayor Sabarudin, pemimpin batalion ke-38 yang terkenal akan sifat kejam dan bengisnya. Menurutnya, kelompok Mayor Sabarudin adalah satu-satunya kelompok bersenjata yang benar-benar berperang melawan Belanda. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar penangkapan dan kematian Tan Malaka yang tragis. Teman semuanya, ketahuilah, Mayor Sabarudin, bagaimanapun, berada dalam konflik dengan semua kelompok bersenjata lainnya. Pada tanggal 17 Februari tahun 1949, para pemimpin TNI di Jawa Timur memutuskan bahwa Sabarudin dan rekan-rekannya akan ditangkap dan dihukum sesuai hukum militer. Pada tanggal 19 Februari mereka menangkap Tan Malaka di Blimbing. Pada tanggal 20 Februari Korps Spesiale Trepen disingkat KST, Belanda kebetulan memulai serangan bernama Operasi Harimau dari kota Nganjuk di Jawa Timur. Mereka maju dengan cepat dan brutal. Poeze menjelaskan secara rinci bagaimana prajurit TNI melarikan diri ke pegunungan dan bagaimana Tan Malaka yang sudah terluka masuk ke pos TNI dan langsung dieksekusi pada tanggal 21 Februari tahun 1949. Tan Malaka, maaf sebelumnya, mengingatkan kembali untuk kedua kalinya, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik. Dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Ditembak mati di kaki Gunung Wilis, Selopanggung, Kabupaten Kediri setelah penangkapan dan penahanan di Desa Pace. Menurut Poeze, tembakan itu diperintahkan oleh Letnan II Sukoco dari Batalion Sikatan, Divisi Brawijaya. Tidak ada laporan yang dibuat dan Malaka dimakamkan di hutan. Diingat itu, teman semuanya, silahkan pikirkan dan terus aktifkan pikiran, sehingga mampu memberikan hasil kesimpulan dan pemikiran yang baik. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang pemikiran Tan Malaka. Teman semuanya, ketahuilah, Tan Malaka berargumen dengan kuat bahwa komunisme dan Islam sejalan, dan bahwa di Indonesia, revolusi harus dibangun di atas keduanya. Oleh karena itu, dia adalah pendukung kuat dari aliansi lanjutan PKI dengan Sarekat Islam disingkat SI, dan merasa terganggu ketika dia berada di pengasingan. PKI memisahkan diri dari SI. Dalam skala internasional,
Tan Malaka juga melihat Islam memiliki potensi untuk menyatukan kelas pekerja di sebagian besar Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia Selatan melawan imperialisme dan kapitalisme. Posisi ini menempatkannya dalam oposisi terhadap banyak komunis Eropa dan kepemimpinan Komintern, yang melihat keyakinan agama sebagai penghalang bagi revolusi proletar dan alat kelas penguasa. Diingat itu, teman semuanya, silahkan pikirkan dan terus aktifkan pikiran, sehingga mampu memberikan hasil kesimpulan dan pemikiran yang baik. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar Tan Malaka dan pendidikannya. Teman semuanya, ketahuilah, menurut Harry Apoeze, Malaka beranggapan bahwa pemerintah kolonial menggunakan sistem pendidikan untuk menghasilkan masyarakat pribumi terpelajar yang akan menindas rakyatnya sendiri. Malaka mendirikan sekolah Sarekat Islam untuk menyaingi sekolah negeri. Saifuddin menulis bahwa Malaka memiliki 4 metode pengajaran yang berbeda: dialog, jembatan keledai, diskusi kritis, dan sosiodrama. Dalam metode dialog, Malaka menggunakan komunikasi 2 arah saat mengajar. Selama mengajar di Delhi, ia mendorong siswa untuk mengkritik gurunya atau orang Belanda itu yang sering salah. Di sekolah SI, ia mempercayakan siswa yang mendapat nilai lebih tinggi untuk mengajar siswa yang nilainya lebih rendah. Jembatan keledai terinspirasi oleh Al-Ghazali. Selain menghafal ilmu, siswa juga diinstruksikan untuk memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saifuddin menulis bahwa ini kebalikan dari konsep gaya Bank, dan mirip dengan pembelajaran kontekstual. Pada diskusi kritis, Malaka tidak hanya secara verbal memberikan suatu masalah kepada siswa, tetapi berusaha untuk mengungkapkan masalah secara langsung. Metode ini mirip dengan metode pendidikan menghadapi masalah dari Paulo Freire. Dengan metode keempatnya, sosiodrama, Malaka bertujuan agar siswa memahami masalah sosial dan menyelesaikannya melalui role playing, serta memberikan hiburan untuk menghibur siswa setelah belajar. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar pengertian Madilog dan Gerpolek milik Tan Malaka. Teman semuanya, ketahuilah, Madilog dan Gerpolek, keduanya acap kali dianggap merupakan karya penting dari Tan Malaka. Madilog merupakan istilah baru dalam cara berpikir, dengan menghubungkan ilmu bukti serta mengembangkan dengan jalan dan metode yang sesuai dengan akar dan urat kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan dunia. Bukti adalah fakta dan fakta adalah lantainya ilmu bukti. Bagi filsafat, idealisme yang pokok dan pertama adalah budi, yaitu mind, kesatuan, pikiran dan penginderaan. Filsafat materialisme menganggap alam, benda dan realita nyata objektif sekeliling sebagai yang ada, yang pokok dan yang pertama. Bagi Madilog, materialisme, dialektika, logika, yang pokok dan pertama adalah bukti. Walau belum dapat diterangkan secara rasional dan logika, tetapi jika fakta sebagai landasan ilmu bukti itu ada secara konkret, sekalipun ilmu pengetahuan secara rasional belum dapat menjelaskannya dan belum dapat menjawab apa, mengapa dan bagaimana, perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, semua karya Tan Malaka dan permasalahannya dilatar belakangi oleh kondisi Indonesia pada masa itu. Terutama rakyat Indonesia, situasi dan kondisi Nusantara, serta kebudayaan dan sejarah yang diakhiri dengan bagaimana mengarahkan pemecahan masalah itu. Cara tradisi nyata bangsa Indonesia dengan latar belakang sejarahnya bukanlah cara berpikir yang teoretis, dan untuk mencapai Republik Indonesia sudah dia cetuskan sejak tahun 1925 lewat Narda Republik Indonesia. Jika membaca karya-karya Tan Malaka yang meliputi semua bidang kemasyarakatan, kenegaraan, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan sampai kemiliteran, Gerpolek gerilya politik dan ekonomi, 1948, maka akan ditemukan benang putih keilmiahan dan keindonesiaan serta benang merah kemandirian yang merupakan sikap konsisten yang jelas pada gagasan-gagasan dalam perjuangannya. Diingat itu, teman semuanya,
Silahkan pikirkan dan terus aktifkan pikiran, sehingga mampu memberikan hasil kesimpulan dan pemikiran yang baik. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang Tan Malaka menjadi pahlawan. Teman semuanya, ketahuilah, setelah Indonesia merdeka, Tan Malaka menjadi salah satu pelopor sayap kiri. Ia juga terlibat dalam peristiwa tanggal 3 Juli tahun 1946 dengan membentuk Persatuan Perjuangan dan disebut-sebut sebagai otak dari penculikan Sultan Syahrir yang pada waktu itu merupakan Perdana Menteri. Karena itu ia dijebloskan ke dalam penjara tanpa pernah diadili selama 2,5 tahun. Setelah meletus pemberontakan FDR PKI di Madiun, September tahun 1948 dengan pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin, Tan Malaka dikeluarkan begitu saja dari penjara. Di sisi lain, setelah mengevaluasi situasi yang amat parah bagi Republik Indonesia akibat Perjanjian Linggajati 1947 dan Renville 1948, yang merupakan buah dari hasil diplomasi Sultan Syahrir dan Perdana Menteri Amir Syarifuddin, Tan Malaka merintis pembentukan Partai Murba, tanggal 7 November tahun 1948 di Yogyakarta. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, setelah pemberontakan PKI FDR di Madiun ditumpas pada akhir November tahun 1948, Tan Malaka menuju Kediri dan mengumpulkan sisa-sisa pemberontak PKI FDR yang saat itu ada di Kediri. Dari situ ia membentuk pasukan gerilya pembela proklamasi pada bulan Februari. Maaf lagi sebelumnya, mengingatkan kembali untuk yang terakhir kali, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik. Dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Terima kasih. Ki Ika Kloy, tumbuh bersama. Februari tahun 1949, Tan Malaka ditangkap bersama beberapa orang pengikutnya di Petok, Kediri, Jawa Timur dan mereka ditembak mati di sana. Tidak ada satupun pihak yang tahu pasti di mana makam Tan Malaka dan siapa yang menangkap dan menembak mati dirinya dan pengikutnya. Menurut penuturan Harry Apoeze, seorang sejarawan Belanda, menyebutkan bahwa yang menangkap dan menembak mati Tan Malaka pada tanggal 21 Februari tahun 1949 adalah pasukan TNI di bawah pimpinan Letnan II Sukoco, pernah jadi wali kota Surabaya. Batalion tersebut di bawah komando Brigade S yang panglimanya adalah Letkol Suramat, dari Batalion Sikatan, Divisi Brawijaya, keputusan Presiden RI nomor 53, yang ditandatangani Presiden Soekarno tanggal 28 Maret tahun 1963 menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional. Pada tanggal 21 Februari tahun 2017, jenazah Tan Malaka secara simbolis dipindahkan dari Kediri ke Sumatera Barat. Hal ini diupayakan oleh keluarga besar Tan Malaka dan kelompok yang tergabung dalam Tan Malaka Institute. Karena gagal membawa jenazah Tan Malaka secara utuh, mereka memutuskan untuk memulangkannya secara simbolis, yakni dengan membawa tanah dari pekuburan Tan Malaka. Diingat itu, teman semuanya, silahkan pikirkan dan terus aktifkan pikiran, sehingga mampu memberikan hasil kesimpulan dan pemikiran yang baik. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang sejarah benar Tan Malaka dalam fiksi. Teman semuanya, ketahuilah, dengan julukan Pacar Merah Indonesia, Tan Malaka merupakan tokoh utama beberapa roman picisan yang terbit di Medan. Roman-roman tersebut mengisahkan petualangan Pacar Merah, seorang aktivis politik yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari kolonialisme Belanda.
Karena kegiatannya itu, ia harus melarikan diri dari Indonesia dan menjadi buruan polisi rahasia internasional. Salah satu roman pacar merah yang terkenal adalah roman karangan Matumona yang berjudul Spionage Diens. Nama pacar merah sendiri berasal dari karya Baronesse Orczy yang berjudul Scarlet Pimpernel, yang berkisah tentang seorang pahlawan revolusi Prancis. Dalam cerita-cerita tersebut selain Tan Malaka muncul juga tokoh-tokoh PKI dan Pari lainnya, yaitu Musso sebagai Paul Musote, Alimin, Ivan Alminsky, Semaun, Semounov, Darsonov, Darsnov, Jamaluddin Tamin, Jalumin, dan Subakat, Subengkiat. Kisah-kisah fiksi ini turut memperkuat legenda Tan Malaka di Indonesia, terutama di Sumatera. Diingat itu, teman semuanya. Diingat itu, teman semuanya, silahkan pikirkan dan terus aktifkan pikiran, sehingga mampu memberikan hasil kesimpulan dan pemikiran yang baik. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, belakangan, selepas reformasi kemudian muncul pula dua novel yang mengisahkan perjalanan hidup Tan Malaka. 3 buku pertama ditulis oleh Matumona, sementara yang keempat dan kelima ditulis oleh Yusja. Sedangkan novel yang ke-6 dan ke-7 masing-masing ditulis oleh Peter Dantowski dan Henry Teja. Spionage Diens, 1938, Rol Pacar Merah Indonesia, 1938. Panggilan Tanah Air, 1940, Mutiara Berlumpur, 3 kali Pacar Merah Datang Membela, 1940. Pacar Merah Kembali ke Tanah Air, 1940, Setan Merah, Muslihat Internationale Tan Malaka, 2012. Tan, sebuah novel, 2016, Tan, Gerilya Bawah Tanah, 2017. Pada tahun 2018, film berjudul Mahaguru Tan Malaka dirilis. Diingat itu, teman semuanya, silahkan pikirkan dan terus aktifkan pikiran, sehingga mampu memberikan hasil kesimpulan dan pemikiran yang baik. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang Tan Malaka dan bibliografinya. Teman semuanya, ketahuilah, berikut ini adalah peninggalan dari Tan Malaka. Parlemen atau Soviet, 1920, SI Semarang dan Onderwijs, 1921. Dasar pendidikan, 1921, tunduk pada kekuasaan tapi tidak tunduk pada kebenaran, 1922. Narde Republik Indonesia, menuju Republik Indonesia, 1924. Semangat Muda, 1925, Masa Akti, 1926, Lokal Akti dan Nasional Akti, 1926. Pari dan Nasionalisten, 1927, Pari dan PKI, 1927. Pari Internasional, 1927, Manifesto Bangkok, 1927. Aslia Bergabung, 1943, Muslihat, 1945, Rencana Ekonomi Berjuang, 1945. Politik, 1945, Manifesto Jakarta, 1945, Tesis, 1946, Pidato Purwokerto, 1946, Pidato Solo, 1946, Madilog, 1948, Islam dalam Tinjauan Madilog, 1948, Gerpolek, 1948, Pidato Kediri, 1948, Pandangan Hidup, 1948, Kuhandel di Kaliurang, 1948, Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 45 isi dan pelaksanaannya, 1948, Dari Penjara ke Penjara, 1970, Diingat itu, teman semuanya, silahkan pikirkan dan terus aktifkan pikiran, sehingga mampu memberikan hasil kesimpulan.
Kak Chloe.